Ananda semua, dimanapun Ananda berada. Saya berharap Ananda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Pelajaran kita masih seperti minggu lalu, yaitu teks deskripsi. Nah, pada hari ini materi kita adalah menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Supaya Ananda benar-benar memahami bagaimana cara menulis teks deskripsi, simak penjelasan berikut ini ya. Menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Adapun langkah-langkah menulis teks deskripsi antara lain: 1. Menentukan topik. 2. Menentukan bagian-bagian yang dideskripsikan. 3. Mengumpulkan data. 4. Membuat kerangka. Dan 5. Mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, menentukan topik. Nah, harus kita ingat kembali materi pertama kita. Salah satu ciri teks deskripsi adalah objek bersifat khusus. Jika Ananda ingin mendeskripsikan rumah mana yang akan Ananda deskripsikan? Karena kita harus fokus pada satu rumah saja. Atau Ananda ingin mendeskripsikan sekolah, maka sekolah mana yang akan Ananda deskripsikan? Mendeskripsikan ibu, mendeskripsikan tempat wisata, atau mendeskripsikan alat musik? Yang terpenting, objeknya harus khusus. Yang kedua, mencatat bagian-bagian yang dideskripsikan. Jika Ananda telah memilih objeknya, misalnya objek yang dipilih adalah rumah, catat bagian-bagian yang akan dideskripsikan tentang rumah tersebut. Penulisan teks harus berdasarkan struktur teks deskripsi. Penulisan struktur teks deskripsi harus berurutan, tidak boleh acak. Urutannya yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan atau kesan. Nah, catat pada identifikasi apa saja yang akan dijelaskan. Pada contoh kali ini, penulis akan mendeskripsikan rumah. Nah, pada deskripsi bagian, apa saja yang akan dideskripsikan? Misalnya, kalian akan mendeskripsikan bagian halaman rumah, bagian teras, bagian ruang tamu, ataupun dapur. Semuanya tergantung pada penulis. Kemudian, pada bagian kesimpulan, penulis bisa memberikan kesan terhadap rumah tersebut. 3. Mengumpulkan data. Data merupakan informasi yang kita butuhkan berdasarkan bagian-bagian yang akan kita deskripsikan. Pada contoh tadi, di identifikasi penulis menjelaskan tentang rumah. Maka, pengumpulan data dapat kita lakukan dengan yang pertama bertanya. Bertanya kepada orang-orang yang tahu betul tentang rumah tersebut. Yang kedua, mengamati secara langsung. Yang keempat, membuat kerangka. Pada identifikasi, objek yang dideskripsikan adalah rumah tongkonan. Rumah tongkonan adalah ikon suku Toraja. Lokasi rumah tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pao. Berikutnya adalah deskripsi bagian. Bahan kayu ukiran, terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Jenis kayu yang digunakan memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Ukiran rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah. Ukiran rumah berbentuk garis-garis lengkung yang harmonis. Hiasan atap rumah. Atap rumah dihias dengan tanduk kerbau. Bentuknya melengkung, menyerupai perahu.
Berikutnya adalah kesimpulan atau kesan. Penulis merasa bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. 5. Mengembangkan kerangka menjadi teks deskripsi. Rumah Tongkonan. Tongkonan, rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pao. Memasuki Rantai Pao akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Nah, ini merupakan bagian identifikasi. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap rumah tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Nah, ini merupakan bagian deskripsi bagian. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Ini merupakan bagian kesimpulan ataupun kesan. Nah, setelah penjelasan tadi, saya berharap Ananda semua memahami betul apa itu teks deskripsi dan tahu bagaimana cara menulis teks deskripsi. Baiklah, untuk mengukur sejauh mana pemahamanmu, kita masuki tahap latihan. Tulislah di buku latihanmu dengan format sebagai berikut. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.